Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya dan mulia. Letak kesempurnaan dan kemuliaan manusia itu diantaranya terletak pada akhlaknya. Setiap tingkah laku manusia mempunyai nilai. Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Nah, jika keadaan hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik atau terpuji, maka disebut dengan akhlak yang baik. Nah, jika perbuatan tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, disebut dengan akhlak yang buruk. Kata kunci akhlak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dilakukan secara berulang-ulang ya, hingga menjadi kebiasaan. Misalnya ketika kita melihat orang yang lebih tua di jalan, nah, kita bisa menyapa, bertegur salam atau memberi senyum kepadanya. Kemudian dilakukan tanpa pikir panjang. Jadi kita itu melakukan akhlak yang baik itu secara spontan. Misalnya kita itu melihat teman kita yang kesusahannya, jadi kita itu langsung menghampiri untuk menolongnya tanpa memikirkan panjang lebar. Kemudian akhlak itu menempati posisi yang sangat penting ya dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu akhlak wad'iyah atau norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di dalam masyarakat. Nah, rujukan dari akhlak ini adalah logika atau rasio akal manusia. Kemudian yang kedua itu akhlak Islam. Jadi Islam itu mengatur akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku tercela itu untuk dihindari ya. Nah, jadi berbeda ya antara akhlak wad'iyah dan akhlak Islam ya. Jika akhlak wad'iyah itu jika melanggarnya itu memperoleh sanksi dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, lain dengan akhlak Islam. Jadi akhlak Islam ini memperoleh sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang materi yang dapat Bapak sampaikan. Nah, silakan kalian membuat satu pertanyaan ya. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ditanyakan atau belum dipahami? Silakan kalian menulis sebuah pertanyaan di buku kalian masing-masing. Silakan. Sekarang Bapak akan memberikan kalian pernyataan satu persatu ya. Jadi tugas kalian itu mengidentifikasi dari pernyataan tersebut, apakah termasuk pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Langsung saja Mas Rizal, yang pertama pernyataannya ya, akhlak merupakan buah dari iman. Itu termasuk benar atau salah, Mas? Benar. Alasannya kenapa, Mas? Karena seorang yang memiliki akidah yang kuat dan patuh terhadap perintah Allah akan memiliki akhlak yang baik sebagai bentuk keimanannya kepada Allah. Dengan keimanan yang baik dan kuat, maka diharapkan akan terbentuk perilaku dan akhlak yang baik. Selanjutnya Mas David, lingkungan dapat mempengaruhi akhlak dari seseorang, Mas. Itu pernyataan yang benar atau salah, Mas? Ya. Mengapa, Mas? Karena jika seseorang tumbuh di lingkungan yang baik, teman yang sopan dan taat dalam beribadah, itu akan menjadi orang yang baik. Terus sekali di sini. Nah, lanjut di sini Bapak akan menjelaskan cara meningkatkan kualitas akhlak ya, atau juga disebut dengan metode-metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama itu melalui perumpamaan atau disebut juga dengan tamsil. Nah, dengan metode ini seseorang itu diharapkan lebih memahami akibat dari baik atau buruknya suatu perbuatan. Nah, yang kedua itu melalui keteladanan atau suatu masana. Yang ketiga itu melalui latihan atau pengamalannya. Nah, dengan berarti di sini diamalkan sesuatu itu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Itu yang cara yang keempat itu dengan melalui ibrah atau mau'idah. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja. Tadi kan kalian sudah Bapak minta membuat satu pertanyaan ya, beserta jawabannya. Nah, sekarang Bapak minta kalian membacakan pertanyaan tersebut beserta jawabannya. Silakan Mas Rijal. Apa, Mas? Apa ciri-ciri akhlak dalam Islam? Jawabannya, kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Di dalam lingkungan keadaan
waktu dan tempat apapun. Ya, bagus. Kebaikan yang terkandung di dalamnya itu bersifat tetap, tidak dapat berubah, baik itu oleh perkembangan waktu, terus tempat atau keadaan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ciri-cirinya juga kewajiban yang harus, jadi kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila melanggarnya akan terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mas. Kemudian yang kedua, Mas Rafin, silakan. Apa kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam? Akhlak merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Apa kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam? Jadi akhlak itu juga memberatkan ya timbangan kita di akhirat atau di hari kiamat nanti. Islam menjadikan akhlak yang baik itu sebagai bukti dan buah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Nah, jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini ya. Kesimpulannya, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Kemudian akhlak itu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam ya. Sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia atau yang disebut juga dengan akhlakul karimah. Nah, jadi akhlak adalah wujud dari adanya iman yang tercermin dalam pikiran, ucapan, dan perilaku. Seperti itu. Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.